り出せ走り出せ空高く旗を差し果てないこの海を越えて探しに行こうよ誰も今な見つけられない世界の奇跡をbahas mengenai apa itu bentuk akar, sifat-sifatnya, bentuk pengoperasiannya dari perkalian, penjumlahan, dan pembagian, pengurangan, serta cara merasionalkan bentuk akar. Nah, ini merupakan materi penting karena di soal ini sering diterapkan dan menjadi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu bentuk akar. Nah, bentuk akar ini berkaitan dengan bentuk pangkat. Dia saling berkebalikan. Misal, ada suatu bilangan A pangkat N, hasilnya ini misalnya B. A pangkat N itu sama dengan B. Itu sama saja artinya dengan A adalah akar dari N, B akar N. Jadi dia dari pangkat yang semulanya A pangkat N sama dengan hasilnya ini B, kita ubah biar dia bisa berubah menjadi bentuk akar, yaitu seperti ini. A itu sama dengan B akar N. Kita langsung masuk ke angka-angka saja. Misal ada bilangan 2 pangkat 3, hasilnya berapa nih? 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 kali 2 kali 2. Nah, A pangkat N, N-nya 3, B 8. Kita ubah 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini menjadi bentuk akar. Mudah, ikutin. A-nya 2. Ini 8-nya di dalam akar, 3-nya di pojok akar. Jadi, kalau kita baca 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kalau 2 jadi bentuk akar, berarti akar 3 dari 8 adalah 2. 2 adalah hasil dari 8 akar 3. Paham? Sudah tahu tadi tentang bentuk akar, kita lanjut ke sifat-sifat dan penyederhanaan bentuk akar. Misal kalian ketemu nanti di soal ada akar A, B. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, akar bisa dipisah. Masing-masing variabel itu bisa memperoleh akar. Akar A dikali akar B. Ini adalah sifat yang pertama. Yang kedua, jika di soal kalian menemukan bentuk akarnya panjang nih, ada bilangan di dalamnya A per B, ini juga bisa dipisah. Masing-masing bilangan mendapatkan akar, itu pernya di luar, akar A ini akar B. Kita masuk contoh ya. Misal nih ada akar 15. Nah, ini bisa kita pisah 15. Kita cari saja berapa kali berapa yang hasilnya 15. Salah satunya yaitu 3 kali 5. Jadi kita bisa misahkannya kayak gini. 3 kali akar 5. Begitu pula sebaliknya. Misal kalian menemukan soal nih, akar 2 dikali akar 4. Nah, ini bisa kalian satukan. Akar 2 dikali akar 4. Kalikan saja. 2 kali 4. Berarti sama dengan akar 8. Contoh yang kedua. Nah, dalam bentuk pembagian. Misal kalian menemukan nanti ada soal seperti ini. 15 dibagi 3. Akar dari 15 dibagi 3. Nah, ini bisa kita pisah. Pernya di luar,
15, akar 15 di atas, akar 3 di bawah. Bisa. Atau sebaliknya, nanti kalian menemukan soal akar 4 per akar 2. Nah, maka ini juga bisa disatukan. 4 kurang per 2. Tinggal nanti dicari hasilnya. 4 bagi 2 itu 2. Berarti nanti hasilnya jadi akar 2. Seperti itu. Nah, yang terakhir, materi selanjutnya itu tentang operasi pada bentuk akar. Misal, kita langsung ke angka saja ya. Misal dia penjumlahan nih, ada soal. Misal 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini yang ada bentuk akarnya? Kalau tanpa akar kita bisa mudah nih. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Tapi akarnya bagaimana? Nah, kalau bentuk akar hasilnya juga sama. Yang tidak ada akar, kita lihat akarnya dulu yang di belakang. Kalau akar di belakang yang mengiringi masing-masing bilangan itu sama, maka dia langsung bisa ditambahkan yang depannya. Tetapi kalau akarnya berbeda, dia tidak bisa. Ini kita tahu akar 3 dan akar 3, artinya dia mempunyai akar yang sama. Jadi dia bisa kita langsung tambahkan. 2 ditambah 3 nih, 2 ditambah 3. Untuk akarnya bagaimana? Apakah ditambahkan juga akar 3 ditambah akar 3? Tidak. Kita seperti halnya belajar aljabar, jika ada 2A ditambah 3A, maka ini hasilnya apa? Hasilnya 5A kan? Nah, seperti halnya juga pada akar. Akar juga seperti itu. Karena dia sudah sama, akar 3, maka dia hanya ditulis 1. Jadi konsep aljabarnya masih tetap dipakai ya. Kita sederhanakan, ini hasilnya jadi 5 akar 3. Selanjutnya, misal ada lagi contoh lain. 4 akar 3 ditambah 5 akar 2. Untuk melihat hasilnya, kita lihat dulu akar yang mengiringinya ya. Ingat akarnya dulu. Di sini ada akar 3, di sini ada akar 2. Apakah keduanya sama? Tidak, dia berbeda. Maka jika dia berbeda seperti ini, kedua bilangan ini tidak bisa ditambahkan. Sama halnya dengan aljabar. Ingat lagi, 2A ditambah misal nih 4A ditambah 5B. Hasilnya apa? Hasilnya juga tetap tidak ada yang bisa ditambahkan. Maka hasilnya sama, 4A plus 5B saja. Seperti itu juga pada akar. Maka dia tidak bisa ditambahkan. Kita tulis seperti soal. Begitu pula untuk pengurangan. Sama konsepnya dengan penjumlahan. Jika dia 3 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, ini sama konsepnya karena di sini akarnya 3 sama, berarti dia bisa dioperasikan. 3 dikurang 2. Akar 3-nya tulis 1 saja. Nah, jadi 3 dikurang 2 hasilnya 1 akar 3. 1 itu tidak perlu ditulis, cukup akar 3 saja. Operasi yang kedua tentang perkalian dan pembagian. Nah, singkat saja, kalau perkalian sama, konsepnya sama seperti aljabar. Semuanya dikalikan. Misal ada akar nih bentuknya 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan tadi, kita harus memperhatikan akar di belakang yang mengiringinya. Kalau perkalian kita tidak perlu memperhatikan itu. Kita langsung saja mengalihkan semuanya. Akar sama akar, angka sama angka. Jadi kita tulis angkanya dulu. Kalikan angka sama angka. 2 dikali 4, hasilnya 8. Selanjutnya baru akar 3 dikali akar 5. Kalau bingung, buat aja
3 dikali 5. Ingat sifat perkalian yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi akan ada hasilnya 3 kali 5, 15. Jadi hasil dari 2 akar 3 dikali 4 akar 15 itu sama dengan 8 akar 15. Untuk perkalian dia tidak masalah kalau akarnya berbeda, dia bisa semua dikalikan. Oke, tidak harus akar yang sama. Selanjutnya misal nih ada akar 3 dikali 4 akar 3. Nih, kita kalikan angka sama angka, akar sama akar. Ini angkanya berapa di depan akar 3? Ada 1 ya, hanya saja dia tidak ditulis. Ini ada 1, berarti 1 dikali 4 akar 3 dikali akar 3 berapa? 3 kali 3. Nanti kalian kalau sudah paham bisa langsung saja menuliskan 4 akar 9. Nah, apakah ini bisa dioperasikan lebih sederhana lagi? Kalau dia bisa, silakan disederhanakan sesederhana mungkin. 4 akar dari 9 itu berapa? Jadi kita sebenarnya ini adalah akar 2. Namun khusus untuk akar 2 dia tidak ditulis. Akar kalau tanpa ada tanda angka lainnya, cuma akar saja, berarti dia itu akar 2. Jadi kita cari berapa pangkat berapa dipangkatkan 2 yang hasilnya 9. Nah, kita tahu 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya 9. Berarti akar dari 9 adalah 3. Tinggal dijumlahkan. 4 kali 3 sama dengan 12. Inilah hasilnya. Selanjutnya untuk sifat pembagian bentuk akar, sama konsepnya, sama seperti perkalian tadi. Yang angka kita bagikan, yang sesama akar kita bagikan sesama akar. Oke, kita langsung masuk. 3 akar 15 dibagi 3 akar 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinggal pisahkan angka sama angka, akar sama akar. Nih, kita pisahkan, dikali, buat titik saja. Nah, ini digabung, kita bisa menggabung kedua akar berdasarkan sifat kita tadi. Nah, baru kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, kita terus dulu untuk saat ini. Terus 15, nah, akarnya sudah pasti. 15 dibagi 3 bisa, yaitu hasilnya 5. Berarti hasilnya 1 kali akar 5. 1 kali akar 5 berarti hasilnya akar 5. Satunya tidak usah ditulis. Seperti itu kalau untuk pembagian. Kita masuk ke bagian akhir dari materi ini, itu tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, ini adalah hal dasar yang harus kalian tahu. Dan ini sering kali menjadi pengecoh bagi kita dalam menemukan jawaban suatu soal. Kita akan bahas bentuk akar, tapi dia berupa pecahan. Nah, aturan dasarnya, kalau dia akar 2 ditambah 5 per 5. Nih, ini kan bentuknya pecahan. Mengapa pecahan? Karena ada perperan. Ada pembilang, ada penyebut. Akar 2 per 5. Nah, ini akarnya di mana? Di posisi pembilang kan, di atas. Jadi, ini tidak masalah. Ini bisa dipakai. Aman-aman saja. Tapi jika akarnya yang di bawah, misal 2 per akar 5, penulisannya ini salah. Kita tidak boleh menulis bentuk pecahan akar yang dimana akarnya menjadi penyebut. Akar ini harus kita rasionalkan dulu. Rasionalkan berarti artinya kita mengubah atau bentuk penyebut yang akar menjadi bentuk yang biasa. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita bahas satu persatu.
kita bahas tentang yang posisinya seperti ini dulu ya. Untuk yang satu suku, misal ada bilangan 2 per akar 5. Jadi untuk merasionalkannya, kita langsung saja kalikan penyebutnya ini. Kita buat pecahan yang sama. Jadi kali, ini cara merasionalkan ya, 2 per 5 dikali, lihat ini akar 5, penyebutnya kita ambil penyebutnya saja, akar 5 per akar 5. Mengapa dia harus dibuat double, akar 5 per akar 5? Ya, jika kita bagikan akar 5 dibagi akar 5, itu hasilnya 1. Nah, jika kita kalikan, maka hasilnya akan sama. 2 per akar 5 kali 1, hasilnya tetap 2 akar 5. Jadi dia tidak mengubah apa-apa. Itu sebabnya kita membuat dia menghasilkan 1. Kita buat dia akar 5 dibagi akar 5. Ini kita lanjutkan konsep perkalian yang baru dijelaskan tadi. 2 kali 5, langsung saja disejajarkan, dibariskan, 2 akar 5. Sekarang akar 5 kali akar 5, berarti akar 5 kali 5. Jadi ini 2 akar 5 dibagi akar 5 kali 5, 25. Nah, jika bisa disederhanakan lagi, kita sederhanakan 2 akar 5. Ini 25 akar 2. Berarti cari bilangan berapa yang dipangkatkan 2, itu hasilnya 25. Yaitu berapa? 5. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Berarti akar 25 hasilnya 5. Jadi inilah yang ditulis. 2 akar 5 tidak boleh langsung ditulis, tapi kita ubah tulisannya menjadi 2 akar 5 per 5. Ini sudah benar. Baik, kita bahas bentuk yang lain. Tadi kalau kita sudah membahas bentuk yang seperti ini, dia hanya satu suku saja penyebutnya. Nah, sekarang permasalahan baru, bagaimana dia kalau bentuknya 2 suku, 1, 2 suku. Bagaimana cara merasionalkannya? Nah, kita langsung masuk ke contoh dalam bentuk angka, biar kalian tidak bingung. Ada 2 per 3 akar 5. Nah, bentuk ini tidak boleh ditulis, jadi harus diubah terlebih dahulu. Akarnya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara merasionalkan. Merasionalkan seperti apa? Yaitu mengalihkan bentuk akarnya. Apa yang dikalikan? Nah, kita bahas satu persatu. Kalau akar 5 yang satu suku tadi, kita mudah, kita tinggal kalikan dengan akar 5 kali akar 5. Apakah ini juga kita kalikan dengan akar 5 dengan akar 5? Tidak juga. Karena dia ini ada 2 suku, maka semuanya harus diajak. Tapi tandanya harus diubah. Kita kalikan dengan lawannya. Jadi fokusnya itu ke tandanya saja. Kalau untuk angka tidak usah dihiraukan, dia akan sama. Kita ubah tandanya, yang semula negatif menjadi positif, yang semula positif menjadi negatif. Contoh, lihat ya, perhatikan. Nah, kita tulis dulu soalnya. Nih, merasionalkannya dikali. Lihat ya, kita kalikan dengan lawan dari penyebut ini. Angkanya sama, lawan dari positif negatif, akar 5. Sama, bawahnya juga sama. Kita tulis sama persis. Paham sampai sini? Jadi kita mengalihkan dengan lawannya. Yang berubah hanya tandanya saja. Terus selanjutnya kita sederhanakan. Ada 2 kali 3. Ini perkalian, jadi kita kalikan satu persatu. 2 kali 3 nanti 2 kali akar min 5. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali min akar 5. Jadi hasilnya negatif. 2 akar 5. Nah, selanjutnya yang bawah, ingat
pecahan kemarin, aljabar kemarin, bahwasanya jika ada A ditambah B dikali A kurang B, nah, sama kan bentuknya nih, maka hasilnya itu sama saja, akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, jadi kita langsung saja pakai cara cepatnya. Nih, ini kan 3 nih A-nya. Sama ya, sama semua. Hanya berbeda tanda. Jadi hasilnya itu 3 pangkat 2 dikurang akar 5 pangkat 2. Kita hapus ya. Ini intermezzo saja. Sederhanakan 6 dikurang 2 akar 5. Yaitu 6, tetap tidak ada perubahan. 3 pangkat 2 9 min, nah akar 2 5 akar 2 dipangkatkan 2, jadi dia sama-sama 2, jadi ini bisa dicoret nih, jadi hasilnya tinggal 5. Berarti hasil akhirnya kita sederhanakan saja, 6 dikurang 2 akar 5 dibagi 9 kurang 5 4. Jadi bentuk awal yang ada akar di penyebutnya kita ubah menjadi, kita rasionalkan hasilnya seperti ini. Ini baru boleh ditulis. Kalau seperti ini dia tidak boleh, harus diubah terlebih dahulu. Kita sudah merasionalkan 2 bentuk. Sekarang bentuk terakhir, bagaimana jika penyebutnya akar semua kedua sukunya itu. Nih, caranya sama seperti sebelumnya. Fokus kita juga tinggal merubah tanda, kalikan dengan lawan dari penyebut ini. Tapi kalau angkanya dia tetap sama. Kita langsung ke soal saja ya. Misal nih ada 7 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, kalau kita dalam matematika menulis bentuk seperti ini tidak boleh. Mengapa? Karena sekali lagi Ibu jelaskan bahwa bentuk akar itu tidak boleh berada dalam menjadi penyebut. Kalau dia berada dalam penyebut, dia harus dirasionalkan, harus diubah dulu. Pokoknya bentuk akar tidak boleh di bawah. Kita naikkan dengan cara merasionalkan. Nah, sekarang tulis soalnya dulu, baru kita kalikan dengan perasionalnya. Perasionalnya apa? Ini penyebutnya, hanya saja tandanya yang diganti. Akar 2 semula positif jadi negatif. Akar 3 sama, bawahnya juga. Lanjut, kita kalikan seperti biasa. 7 akar 2 dikurang 7 akar 3 per. Nah, sekarang ini sebenarnya kalian bisa mengalihkannya seperti aljabar. 2 akar 2 kali akar 2, terus akar 2 dikali akar minus akar 3, terus akar 3 dikali akar 2, dan terakhir akar 3 dikali minus akar 3. Tapi itu ribet, dan sebenarnya itu adalah konsep. Karena kalian sudah kelas atas, jadi Ibu beritahu caranya, cara cepatnya. Jika ada 2 bentuk kembar seperti ini, kembarnya sama semua angkanya, tapi berlainan tanda. Nah, berlainan tanda hanya di tengah, maka hasilnya kalian bisa dengan mudah menebaknya. Kalikan saja sama seperti aljabar tadi. Masih ingat kan? A tambah B kali A kurang B. Ini hasilnya A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ya. Seperti ini juga halnya. Jadi kita tinggal kalikan akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2. Jadi akar 2 7 akar 2 dikurang 7 akar 3 ini sama
akar 2 dipangkatkan 2 karena dia di sini ada 2 kita coret, jadi hasilnya tinggal 2 saja. Ini akar 3 ini sama dicoret juga, jadi tinggal 3 saja. Berarti hasilnya 7 akar 2 dikurang 7 akar 3 per min 1. Min 1 kita naikkan saja, bisa menjadi min 7 akar 2 dikurang 7 akar 3. Kalau mau kalian sederhanakan lagi boleh juga, jadi minus 7 akar 2 ditambah 7 akar 3. Bisa, yang mana yang nyaman boleh. 走り出せ走り出せ空高く鳩小